Sepanjang kita menjalani hidup, pasti pernah mendengar kata takdir. Entah mendengarnya dari orang tua, teman, guru spiritual, acara TV, internet, atau dari sumber lainnya. Secara umum, takdir adalah segala sesuatu yang sudah ditentukan menjadi sebagaimana seharusnya, baik di masa lalu, sekarang, atau yang akan datang. Persoalan takdir atau masa qada dan qadar merupakan persoalan pelik yang mengayut dalam pemikiran para filosof dan teolog Islam sepanjang masa. Yang dipersoalkan dalam konsep ini mengenai usaha manusia. Apakah manusia itu dalam melakukan tindakan-tindakannya di alam ini bebas berkehendak tanpa campur tangan Tuhan, ataukah segala sesuatunya, hal terkecil pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ulama dan profesor akademik dari dahulu hingga sekarang, mereka menyatakan bahwa rezeki, usia, umur, pasangan, musibah, anugerah, dan seluruh sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah ditentukan oleh Allah. Jadi istilahnya cara bahasa gaulnya itu ya membicarakan takdir kayak pisau bermata dua, kadang positif, kadang negatif. Maka kuatkan syariat itu. Syariat dikuatkan ya pokoknya ngadepi masa depan saja lah. Kalau punya utang ya hitopnya nyaur itu. Jangan sudah kodok-kodar, tidak usah nyaur. Istri pulang ya dijemput. Jangan sudah kodok-kodar biar pulang sendiri. Pergelutan diskusi tentang takdir melahirkan dua ulama filsuf besar, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan takdir Abu Mansur dinamai juga sebagai Al-Kasab, dan takdir adalah hal yang sama. Al-Kasab adalah keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa sudah ditentukan sepenuhnya oleh sebab-sebab yang sudah ada sebelumnya. Usaha atau perbuatan sebagai peristiwa manusia yang manusia sebagai pelaku dari peristiwa tersebut, serta yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Musa al-Maturidi adalah ulama filsuf ahli teologis yang mengemukakan teori al-kasab atau takdir. Einstein berkata, Tuhan tidak bermain dadu dalam mengatur alam semesta ini. Artinya bahwa Tuhan tidak mengatur alam semesta ini secara acak. Itulah gambaran besar takdir. Kebanyakan orang pernah mendengarnya, sebagian dari mereka belum mengerti, dan kebanyakan dari mereka tidak memperdulikannya. Video ini akan menjelaskan takdir atau al-kasab dalam sudut pandang agama, bukan mitos atau kepercayaan mitologi, murni ilmu pengetahuan yang dapat dinalar diterima secara rasional. Sebelum menjelaskan takdir secara sudut pandang agama dengan rasional, kita perlu memverifikasi beberapa kesalahan dalam memahami ketakdiran. Banyak orang yang salah paham tentang arti takdir. Mereka berpikir bahwa hidup kita telah ditentukan. Maka sekeras apapun kita berusaha dalam hidup, ataupun hanya berdiam diri tidak melakukan apa-apa, akan tetap mendapatkan akhir yang sama. Bukanlah seperti itu. Untuk memahami takdir secara ilmiah dan rasional bekerja seperti itu. Kendala utama yang sulit untuk memahami takdir adalah dua perkara. Yang pertama adalah bahwa kita selalu merasa memiliki kehendak bebas dalam memilih jalan dalam hidup. Misalnya pencapaian, pasangan hidup, pekerjaan, merencanakan sesuatu, bagaimana menyelesaikan masalah, dan masih banyak lagi. Sisi kelemahan yang pertama ini adalah bagaimana Tuhan tidak mengerti kita akan bekerja seperti apa dan mendapatkan pasangan hidup dengan siapa. Dan kendala yang kedua tentang memahami takdir, yaitu ketika kita merasa bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebut dengan fatalisme.
Entah itu soal pekerjaan, pasangan hidup, ataupun kesehatan dan keburukan. Sisi kelemahan dalam konsep ini adalah jika segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jika ada seseorang melakukan kejahatan, misalnya saja pembunuhan, pemerkosaan, ataupun kejahatan lainnya? Bagaimana bisa Allah yang Maha Suci dari keburukan mentakdirkan kita berperilaku buruk? Apakah Anda percaya bahwa argumen segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah adalah hanya ilusi? Kita hidup adalah pilihan hidup. Kita sekarang adalah hasil dari pilihan-pilihan yang telah kita lakukan di masa lalu. Dan apakah Anda percaya bahwa kita diberikan kehendak bebas oleh Allah hanyalah sebuah ilusi? Dan pilihan kita sekarang akan menentukan bagaimana nasib kita di masa depan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Sebagian dari kita pasti pernah mendengar kata tersebut. Semua yang terjadi karena untuk sebuah sebab, bahwa segala sesuatu terjadi karena adanya suatu sebab, dan sebab tersebut adalah hasil dari sebab yang telah terjadi sebelumnya. Sadarkah setiap pilihan yang kita pilih pasti berdasarkan adanya suatu sebab? Kita selalu berpikir bahwa diri kita sekarang adalah hasil dari apa yang telah kita lakukan di alam di masa lalu. Mereka yang memiliki nasib kurang beruntung dalam hidup akan menyesal dan menyalahkan takdir, berkata, "Seperti inilah takdir yang telah ditetapkan kepadaku." Karena merasa jalan yang telah mereka pilih adalah jalan yang salah. Pada kenyataannya tidak ada jalan yang salah atau jalan yang benar. Tidak peduli seberapa sukses diri sekarang seseorang pengusaha, tokoh, politisi, artis, memiliki keluarga yang harmonis dan prestasi positif lainnya yang bisa dianggap sebagai takdir yang baik. Atau sebaliknya, kita memiliki hidup yang dianggap gagal seperti kemiskinan, kebangkrutan, penceraian, depresi, dan hal-hal lain yang dianggap takdir buruk dalam hidup. Kita semua hanyalah dari hukum, dari konsep takdir yang benar. Video ini akan mulai menjelaskan dengan sesederhana mungkin untuk membuktikan bahwa kita sebenarnya salah paham tentang takdir. Falau kanal imanu fi'lan lil abdi, seandainya atau kalau iman itu perbuatan yang lahir dari manusia, kanas istihqaqul abdi alhamdi aula wa ajal, maka manusia berhak dipuji. Paham tidak? Contoh, Sayyidina Abu Bakar, Umar siapa yang ngasih iman? Allah, kata Jabariyah. Seandainya imannya Abu Bakar dan Umar dari dirinya sendiri, berarti yang berhak dipuji siapa? Ya Abu Bakar, Umar. Allah nggak berhak, kata Jabariyah. Karena manusia tidak punya la qadha wa la qadar. Imannya Abu Bakar dari Abu Bakar sendiri, kufurnya Abu Jahal dari Abu Jahal sendiri, bukan takdir Allah, bukan. Itu harus ya Allah, itu sih qadariyah. Ini Jabariyah. Imannya Abu Bakar takdir Allah, kufurnya Abu Jahal takdir Allah. Seandainya Abu Bakar ada andil dalam beriman, itu ada ikhtiar, ada pilihan, berarti Abu Bakar paling layak dipuji lebih daripada Allah dong. Lebih daripada Abu Bakar beriman dari Allah. Seandainya dari dirinya sendiri, maka yang paling berhak dipuji Abu Bakar. Atau kita ini beriman pada Allah. Seandainya dari kita sendiri, maka kita yang berhak dipuji, bukan Allah. Bahwa kita sebenarnya tidak pernah memiliki pilihan, atau bahwa kita sebenarnya bebas untuk memilih, ataupun sebenarnya Allah memberikan dua takdir baik dan buruk. Menurut Imam Al-Asy'ari, perbuatan-perbuatan manusia yang menciptakan mukmin, kafir, iman, tidak beriman, jodoh, pekerjaan, kemudahan bukanlah diciptakan oleh manusianya sendiri, tetapi diciptakan oleh Allah.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bahwa iman bersifat berat dan sulit, dan perbuatan kufur adalah buruk. Tetapi orang kafir menginginkan agar perbuatan kufur bersifat baik, dan orang muslim menginginkan bahwa iman janganlah berat dan sulit dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia yang diciptakan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan daya dalam diri manusia yang tak mempunyai efek kecuali manusia menggunakan daya tersebut. Sebagai contoh, ketika kita mengambil gelas, maka daya kita untuk mengambil gelas diberikan oleh Allah serta takdir kita sudah ditentukan olehnya. Dan kita tidaklah mengetahui takdir karena kita bukanlah Tuhan, dan kita diberikan akal untuk menentukan daya kita. Hal teori yang dikemukakan oleh Mbah Al-Asy'ari ini disebut dengan istilah Al-Kasb, yaitu menyatakan bahwa kebersamaan antara perbuatan manusia, ciptaan Allah, dan usaha manusia yang statusnya pasif, sehingga Al-Kasb itu sendiri ciptaan Allah. Sedangkan menurut Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, yaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dalam konsep takdir perbuatan manusia yang diambil dari buku teologi Islam Harun Nasution, Imam Al-Maturidi berpendapat bahwa perbuatan Tuhan mengambil bentuk penciptaan daya dalam diri manusia, dan manusia merupakan pemakai daya dari Tuhan. Maksudnya bahwa suatu daya yang dititipkan Allah kepada manusia, dan manusia bebas memilih antara berbuat dan tidak berbuat. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara perbuatan manusia sebagai ciptaan Allah dan ikhtiar manusia, karena kita tidak mengetahui tentang takdir, dan menurut Imam Al-Maturidi dua jalan ini sesuai dengan antara baik dan buruk, Allah, karena jika dan ancaman berarti Allah melempar dadu atau hanya sembarangan. Allah tidaklah mungkin tidak konsisten dalam menentukan takdir kita. Imam Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan sedikit pun untuk menciptakan perbuatannya, melainkan hanya memiliki Al-Kasb yang bersifat pasif. Maka Al-Maturidiyah berpendapat bahwa Al-Kasb adalah bersifat aktif dan manusialah yang menentukannya. Maka Imam Al-Maturidi berpendapat bahwa keberadaan daya yang disebut istihalah muncul bersama-sama dengan perbuatan. Imam Al-Maturidi membawa konsep al-masyiyah, ridho dan kerelaan. Apabila manusia berbuat baik atas kehendak dan kerelaan keridhaan Allah, dan juga apabila berbuat buruk atau jahat, itu adalah kehendak Allah namun tidak diridhoinya. Seperti yang kita ketahui, kita tidak bisa memilih ketika kita dilahirkan di negara mana kita dilahirkan. Seperti yang kita ketahui, kita tidak bisa memilih ketika kita dilahirkan di negara mana. Kita dilahirkan di Eropa, Asia, Amerika, Afrika, dari etnis atau ras orang tua yang seperti apa, ras kulit putih, ras kulit hitam, ras kulit coklat, ras kulit kuning, lahir dari karakter orang tua yang baik ataupun buruk, dari orang tua yang beragama apa, lahir dari keluarga yang kaya atau miskin, lahir dengan fisik yang normal atau cacat, warisan genetika yang superior atau inferior, dan ada banyak aspek lain yang tidak dapat kita pilih ketika kita dilahirkan. Karena itu semua, menurut Imam Al-Asy'ari adalah sebagai konsep Al-Kasb, bahwa suatu daya yang dititipkan Allah kepada manusia, dan manusia bebas memilih antara berbuat dan tidak berbuat.
Dengan kebebasan memilih inilah maka ada pahala dan siksa. Setelah itu, pada masa pertumbuhan, kita sebagai anak-anak, kita tidak bisa memilih bagaimana cara orang tua merawat kita. Apakah mereka memperlakukan kita dengan baik atau tidak? Apakah mereka menyayangi kita atau tidak? Atau bagaimana seharusnya mereka mendidik kita? Kita tidak dapat memilih bagaimana kondisi lingkungan terdekat memperlakukan kita. Bagaimana dengan saudara kandung, keluarga, dan perlakuan teman-teman kita? Kita tidak dapat memilih bagaimana budaya dan norma yang berlaku di lingkungan kita, dan hal-hal lain yang tidak bisa kita pilih dalam fase perkembangan anak. Kita hanya menerima dan mempelajari atas apa yang kita lihat, yang kita dengar, dan apa yang kita alami di lingkungan kita berada. Di lingkungan kita berada, semua pengalaman kompleks itu akhirnya membentuk pola pikir, perilaku, dan kebiasaan yang menjadi pondasi hidup diri kita sampai hari ini. Kemudian ketika kita tumbuh dari masa anak sampai remaja, kita akan berhadapan dengan lingkungan sosial yang lebih luas di masyarakat. Peran orang tua kita, perlakuan orang terdekat, dan pengalaman yang kita alami di masa perkembangan anak akan sangat mempengaruhi keputusan kita di masa remaja dalam memilih segala hal. Seperti memilih teman yang berkarakter, seperti apa memilih cara bergaul dengan masyarakat, memilih di mana akan bersekolah, memilih rutinitas yang diinginkan, memilih bergabung dalam komunitas atau tertentu yang disukai oleh opsi lain yang akan kita pilih karena hal itu selaras dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Begitupun dengan masa depan, kita hanya dapat memprediksi akan hal seperti apa masa depan sebatas apa yang baru kita ketahui. Karena kita tidak mengerti seperti apa takdir kita, tapi kita diberi akal agar selalu berusaha. Misal ketika kita memprediksi akan ada banyak teknologi canggih di masa depan, kita dapat membuat prediksi seperti itu karena saat ini banyak teknologi canggih yang cenderung akan bergerak ke arah sana. Namun kenyataannya prediksi kita sering salah, bukannya kemajuan teknologi yang semakin canggih. Bahkan mungkin akan terjadi perang, wabah, penyakit yang tak terkendali, bencana alam dan kehancuran, dan masih banyak hal lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu 100% adil. Keadilan dan ketidakadilan yang sedang terjadi di alam semesta ini merupakan proses kesinambungan, hanya waktu yang sedang berjalan untuk membatasi kita untuk melihat bagaimana kita menentukan al-kasab.